apakah kita mantan penyembah setan masih layak untuk menjadi baik? Ya kan? Karena ada banyak yang bilang bahwa saya tuh nggak mungkin bisa keluar dari satanik. Jadi begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, program takjil lanjut lagi bersama guru kita Ustadz Zulkarnain Sunusi. Semoga Allah jaga beliau, kawan-kawan deh. Masya Allah. Dan juga kali ini bintang tamunya spesial nih. Waduh, Bang Mongol sehat? Sehat, alhamdulillah. Masih mentereng ya? Ya, begitulah ciri khas, tidak boleh dirubah. Tapi gimana hukum laki-laki pakai emas ya, Bang? Nanti kita bahas. Iya, kan ada Pak Ustadz. Iya. Orang yang paling pas untuk ditanya. Langsung pinggir jurang lo buka di awal. Iya bener ya. Dan juga seru pembahasan kali ini adalah nanti Bang Mongol juga akan tanya langsung, karena waktu kemarin kan pernah mampir ke Kasih Solusi membahas mengenai dulunya pernah terjerumus. Ya, betul. Ke hal-hal yang tidak baik. Satanik, ya, gereja setan deh, ya, penjara gitu-gitu. Oh iya. Iya gitu. Judi ya? Iya, nah itu kan ada hal-hal yang ingin ditanya kepada Pak Ustadz. Masya Allah. Mengenai hal-hal itu. Dan Bang Mongol ini Ustadz memang pernah mendalami Islam lah, ya, terkait belajar buku-buku siapa itu Nabi Muhammad SAW gitu ya. Ya, pernah menemukan kecacatan dari beliau? Tidak ada sampai hari ini nih. Masya Allah. Sampai kita ngonten sekarang tanggal berapa nggak pernah ketemu. Karena buat Mongol, semua nabi itu yang kita harus lihat adalah prosesnya mereka menjadi nabi. Diutus sama nggak Allah mundur gitu ya? Loh. Ya kan? Nah kita kadang manusia nih baru juga melangkah 2 meter udah ngeluh. Oh, iya, Dan iya. itu Mongol jujur ikuti sampai hari ini. Kenapa? Sampai saya bertahan 13 tahun di dunia stand up komedian. Yang sampai hari ini mungkin salah satu mungkin stand up yang masih ngegig stand up. Kan yang lain udah jadi sutradara, penulis skenario, pemain film. Kalau saya masih stand up. Kemarin stand up pagi di acara Hut Kostrat. Kayaknya nyambung nih sama Ustadz nih. Ustadz juga kemarin kan bawa jenderal, beliau meeting juga ketemu sama Pak Dudung. Nah, kalau kemarin saya menghibur Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat. Masya Allah. Pokoknya Panglima, mantan Panglima, ada Pak Wiranto, Pak David, ada banyak banget mantan Pangkostrat hadir semua yang masih hidup. Jadi kurang lebih kalau nggak hidup kan udah nggak hadir, Bang. Iya, biasanya istri yang mewakili. Kalau kemarin ada Pak Wiranto, ada Pak Gatot, ada, semua ada tuh. Jadi para mantan Pak Pangkostrat hadir. Jadi maksudnya masih ngegig sampai hari ini. Masya Allah. Terus kayak mau ditanyakan ke Ustadz Zul seperti apa? Silakan, Bang. Saya sih pingin nanya nih ke Ustadz nih, kan saya tahun 2009 pernah berkasus, Bang. Bos Mongol main QQ, Bang, di lokasi syuting. QQ. Ya kan? 99 itu ya? Iya, 2009, Bang. Ya. Nah, saya kan jadi stand up 2011. Jadi main QQ, kita nggak main, Pak Ustadz. Karena memang waktu itu diajak, kebetulan memang nggak punya. Kalau saya mungkin ada duit, kayaknya main juga. Cuman waktu itu nggak punya. Dan ternyata kasusnya adalah ada teman-teman dari kepolisian yang gencar membasmi perjudian. Kasus itu ikut menjadi salah satu yang dilihat. Digerebek lah, cuman Mongol ketukar kepala. Maksudnya gimana? Saya disuruh duduk, bos kabur. Oh iya, istilah tukar kepala ya? Iya, jadi pas Mongol duduk baru juga megang kartu. Dan emang ini juga bener, maksudnya agak lumayan kayaknya ditunggu gitu. Jadi saya baru megang kartu, saya Q7, Bang. Apa sih itu? Nggak ngerti, paham. Q7 tuh main QQ kartu lumino gitu loh. Iya. Nah pas Q7 saya menang, saya mau ambil bunyi jangan bergerak. Polisi kita luar biasa. Memang keren. Saya akui bahwa untuk membasmi apapun harus dilakukan. Tapi pertanyaan Mongol tuh cuma satu, Ustadz. Ini nggak usah bicara ketangkep dulu. Kita nih main judi terus tahu menang. Duit ini kita kasih ke, mungkin kalau saya Kristen ke gereja, ya kan? Atau kita bayar infak sedekah. Itu haram atau tidak, Pak Ustadz? Berat, pertanyaannya berat. Iya, maksudnya kan, karena gue boleh jujur kadang juga begitu. Gue di gereja, kayaknya duit judi kok dijadiin persembahan boleh nggak ya? Iya kan? Jadi pas hari ini acaranya gue nanya sama Pak Ustadz,
duit dari hasil kita melakukan sesuatu yang tidak baik, haram atau tidak kalau kita bawa ke agama atau kita kasih ke orang tua. Menang judi, berangkatin orang umroh, Ah, pakai duit itu. nah, Waduh. atau baru habis dapat tamu, terus pulang kita ngasih emak. Nah itu gimana Pak Ustadz hukumnya? Fadol Ustaz. Barakallahu fikum. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama cakep nih di diskusi kita nih. Iya. Ya. Dan kita berharap dari diskusi ini ada banyak hidayah untuk kita semua. Amin. Dari cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala yang menuntun kita kepada hidayahnya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diberi perintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman-Nya Allah berfirman, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Kalau ada seorang dari kaum musyrikin minta jaminan keamanan. Ini kita negeri Islam ya. Ada non muslim, bahasanya lebih ini lagi tajam lagi dalam ayat musyrik. Musyrik itu kan kadang nggak beragama dia kan. Dia mau masuk ke negeri Islam, minta jaminan keamanan, jangan diganggu, jangan di ini. Nah, seperti inilah kalau kita di Indonesia ya hukum sekarang. Ada turis asing mau masuk ke Indonesia, itu di bandara kan ditempel tuh. Nah, itu kan jaminan keamanan dari negara gitu. Sekaligus dia bikin akad dengan negara kita bahwa dia nggak melanggar aturan dalam negara. Nah, itu perjanjian sebenarnya. Nggak boleh diapa-apain tuh gitu. Ya. Toleransi, Masya Allah. Jadi itu dari hukum Islam, konsekuensinya subhanallah besar sekali ya, karena di situ ada terkait dengan tata negara, menjaga perjanjian. Makanya kalau ada turis asing masuk ke negeri ini, itu umat Islam di hukum Islam itu tidak boleh mengganggu mereka dengan membunuhnya atau dengan membuat kezaliman secara fisik. Ya, demikian pula menzalimi secara lisan. Itu tidak diperbolehkan. Kalau ada hal yang keliru, boleh ditegur secara lisan. Itu biasa, amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau misalnya ada hal yang terkait dengan fisik dan seterusnya, memang kriminal, misalnya dilaporin ke polisi, tidak boleh menghakim sendiri. Gitu. Jadi itu hukum tetap di dalam agama. Baik. Jadi kalau ada yang minta perlindungan, ingin masuk ke negeri Islam, Allah berfirman, beri perlindungan. Nggak ada hukum lain. Beri perlindungan. Sampai dia mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Ya sebab memang harus ada terjalin diskusi kan supaya kita bisa melihat keindahan dari agama Islam itu, sekaligus kita melihat keindahan dari agama para nabi dan para rasul yang semuanya sepakat sebenarnya di dalam satu hal. Karena seluruh agama para nabi dan para rasul itu bermuara kepada satu titik, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala kesyirikan dan tidak menjadikan sebagian dari kita terhadap sebagian yang lain sebagai yang disembah. Itulah disebutkan di dalam Al-Quran, Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Islam itu agamanya para nabi dan para rasul. Makanya ketika didatangi oleh orang-orang Nasara dari Najran kalau nggak salah waktu itu, diabadikan di surah Ali Imran, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, berkata supaya menyampaikan kepada mereka, qul ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Marilah kalian kepada satu kalimat yang sama. Maksudnya ini sama antara kita di seluruh pemeluk agama samawi yang diturunkan oleh Allah. Kita tidak beribadah kecuali yang kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan terhadap Allah, dan tidak menjadikan sebagian dari kita terhadap sebagian yang lain sebagai sembahan-sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah, karena dia adalah agama para nabi dan para rasul, maka pasti tersirat keindahan-keindahan di dalam agama itu. Ya memang antara seorang nabi dengan nabi yang lainnya sama agamanya Islam, tapi syariatnya berbeda-beda. Ada hal yang misalnya kita ya di umat Islam berpuasa ya, puasa kan nggak boleh makan, nggak boleh minum. Tapi kalau di masa waktu itu ibunda kita Maryam
alaihissalam itu ketika berpuasa dilarang berbicara. Dilarang berbicara. Beda metodenya. Ya, jadi berpuasa juga, tapi metodenya beda, syariatnya beda. Baik, tapi kalau Islam yang bermakna agama para nabi dan para rasul itu semuanya sama. Semuanya kembali Islam dengan makna al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berislam kepada Allah, berserah diri dengan memurnikan ibadah kepadanya. Kemudian terikat kepada Allah dengan melakukan ketaatan serta berlepas diri dari segala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pokok agama seluruh nabi dan rasul. Tapi di syariat-syariat mereka yang berbeda-beda itu selalu keindahan dan sesuai dengan konteks di umat itu dan keadaan umat itu. Ya, ketika datang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka agama beliau ini menyempurnakan seluruh agama sebelumnya dan menjadilah agama beliau sebagai agama yang paling sempurna. Termasuk di dalam apa yang ditanyakan tadi terkait dengan masalah perjudian. Nah, jadi kalau itu dilarang di dalam agama, itu memang benar ada sebab larangannya. Ya, di antara pokok larangannya dikatakan di dalam Al-Quran itu diterangkan, innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis-shalah. Jadi 4 disebut alasan. Jadi syaitan ini ingin membuat antara kalian ada permusuhan. 1. Antara kalian ada kebencian. 2. Melalaikan kalian dari dzikir kepada Allah. Kemudian yang keempat, menahan kalian dari sholat. Ya kalau sudah asyik, gimana mau sholat ya? Iya. Ya kan? Kalau sudah asyik, ya game aja yang sifatnya ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Bentuknya kayak melalaikan gitu, itu sulit orang gitu kan. Susah. Apalagi nih, ini pertaruhan nih harus untung dan seterusnya kan. Iya, padahal udah bunyi. Iya. Pakai bentar masih. Bentar. Lu berapa goceng cepet. Ya, dan yang paling sering diketemukan kan, apakah di acara sabung ayam lah, bahkan di kerambol aja berantem itu sering kita dengarkan. Ya, sering kita ketemukan. Jadi hal-hal yang seperti itu yang menyebabkan syariat kita melarang sesuatu. Jadi larangan itu di dalam agama kita dari keindahannya, larangan itu ada 2 jenis. Ada yang dilarang karena zatnya. Pada zatnya ini hal yang diharamkan. Zatnya, oke. Iya. Misalnya larangan berzina. Ini pada zatnya diharamkan. Iya. Ada larangan yang kedua, larangan melihat kepada perempuan yang bukan mahram. Ya kenapa? Sebab ini bisa menjatuhkan kepada zina. Nah, ini namanya larangan karena bisa mengantar kepada larangan yang lain. Nah, sama judi ini dia larangan ini bukan pada adatnya, tapi dilarang karena dia bisa mengantar kepada banyak bahaya. Nyuri. Ada yang judi nyuri. Iya. Betul itu. Nyuri emosi karena istri nggak ngasih duit yang dia minta. Betul. Oh ya benar. Betul. Dilarang karena jangan zolim. Betul. Dia kadang kalau sudah berjudi karena intinya dia harus menang dan seterusnya, kadang dia lupa berpikir bahwa ada anak-anak, istrinya yang harus dia biayai gitu. Ada hak-hak orang yang harusnya dia tunaikan. Itu akhirnya jadi hilang semuanya. Masya Allah. Artinya meskipun dipakai buat kebaikan, sedekah, umroh, itu ada bab tersendiri lagi nggak Ustadz? Itu lain lagi ya. Jadi itu terkait dengan masalah harta haram yang berada di tangan kita. Oke. Nah, gimana cara menggunakan harta haram ini? Itu ada hukumnya. Tapi kalau kita mencari harta haram kemudian kita berikan ke orang, itu nggak boleh, jelas kan? Tapi sekarang kita ada harta haram di tangan kita, sampai ke kita mungkin satu karena dulunya kita melakukan perbuatan itu sudah kita tobat, kita nggak tahu lagi. Saya misalnya orang yang berbuat riba, dia berjudi, sudah bangun rumah. Ya kan, setelah itu hukumnya nggak boleh, ini sudah merasakan pahitnya perbuatan, dia mau berhenti gitu. Tapi sudah ada rumahnya. Sudah ada rumahnya. Ini hukum rumahnya Pak. Nah, kalau dia nggak tahu hukum sebelumnya, maka rumah ini itu dianggap miliknya di dalam Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran dikatakan, "Faman ja'ahu mau'izatum min rabbih fantaha falahu ma salafa amruhu ila Allah." Siapa yang datang kepadanya peringatan tentang haramnya riba ini dan semakna dengannya, lalu dia berhenti, maka untuk dia apa yang telah lalu dianggap untuk dia, dan itu perkaranya kembali kepada Allah. Nah, itu sebenarnya dia nggak tahu,
Tapi kalau dia tahu dia main terus dia bangun, nah itu nggak boleh. Nah itu harta haram, harus dia lepaskan. Dia lepaskan dengan cara disedekahkan. Ya, dengan cara disedekahkan. Nah itu hukum perbedaan. Tapi kalau dia haramnya pada datnya, misalnya dia dapat duit karena perzinahan misalnya, atau karena jual diri. Ya dia mencuri uang orang. Uang orang disedekahkan ke orang lain nggak boleh lah. Ini kan yang menerima pun kalau tahu itu orang lain nggak boleh dia terima. Ya beda dengan harta riba tadi. Saya tahu sih bulan ini harta riba misalnya. Atau dia berjudi. Misalnya saya tahu dia berjudi. Begitu dia datang ke saya, dia beri saya hadiah makanan, ya saya boleh ngambil. Karena masalahnya hartanya kan bercampur. Saya nggak tahu harta yang mana dia pakai. Ya kan? Ya, nyampur bisa jadi ada di jualan bakmi, jualan ini, jualan itu. Betul. Karena itu Nabi SAW beliau menerima hadiah dari perempuan Yahudi. Dan perempuan Yahudi meracuni Nabi lagi. Hadiahnya diterima gitu. Betul. Diterima. Mongol tahu ya. Tahu ceritanya. Iya, karena dibaikin. Ya, karena kan nggak boleh menolak hadiah kan, nanti mematahkan hati orang, dianggap merendahkan. Oleh Nabi SAW diterima, dimakan. Racun lagi. Kata perempuan Yahudi ini, kalau kamu seorang nabi, racun ini tidak akan membahayakan kami. Tidak membahayakan kamu. Kalau kamu bukan nabi, maka Allah akan membuat kita beristirahat dari kebohonganmu. Jadi dia tahu, orang Yahudi ini sangat yakin bahwa Nabi Muhammad ini benar. Dia sangat yakin. Terus dicobain Ustaz? Iya, Nabi makan, nggak membahayakan beliau. Allah lindungi langsung ya Ustaz. Iya. Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Kejawab Bang Mongol. Ya betul. Mantap. Yang berikutnya mungkin justru dari situ kan kita belajar. Itu yang tadi ya Mongol juga pernah ngomongkan dulu bahwa Nabi itu bukan cuma sekali diracun, berkali-kali diracun, tapi karena memang waktunya belum, ditolong oleh Tuhan, ditolong oleh Allah tepat pada waktunya. Jadi sama juga dengan kita, ya kan, dalam hal hidup jangan gampang menyerah, tetap bangkit. Mungkin kita nggak kuat, tetap ya kalau nggak kuat itu yang mau bilang istirahat dulu sejenak. Iya dong. Ada waktunya healing time maybe. Gitu. Ya kalau mampu naik Gunung Semeru ya ke Semeru. Mungkin mampunya hanya ke PLTU Ancol ya nggak apa-apa. Iya kan? Iya dong, bahwa kita mau nongkrong healing time itu bukan soal di harganya, momennya. Saya dulu masih ingat di saat jualan di pinggir jalan juga kalau ngikutin gengsi malu. Tapi kan Manado kan biasanya rata-rata kan. Iya, tapi kan kalau kita hidup dengan gengsi, ya itu tadi maksiat ujung-ujungnya. Bisa jadi bandar narkoba, bisa jadi germo. Tetapi kan kita ingat bahwa itu melarang bukan cuma dari sisi hukum, etika, moral dan agama itu dilarang. Itulah yang Mongol lakuin sampai hari ini. Selalu menghindari apapun yang membuat Mongol balik Cipinang. Padahal gimana cerita Manado gimana Manado? Jadi ya udah dinikmatin aja Mongol keluar Ustadz. Dan itu pembelaan Allah tuh, pembelaan Tuhan tuh nggak pernah gagal. Saya kan nggak main. Di BAP dikatakan oleh 4 orang itu saya main. Di sana nih. Setelah di sidang hakimnya marahin mereka. Ini kalau kita nggak belajar jujur, kita merusak orang. Akhirnya mereka ngomong, iya, bukan Mongol yang main. Besoknya Mongol pulang. Oh, ada saksi. Iya, kan QQ nggak pernah sendiri bang. Nomor 7 paling enak karena berarti habis kartu. Sebenarnya waktu itu main cuma 2.000 bang. Cuma tapi kan tetap aja judi. Buat itu loh, maksudnya alasan kita tuh buat beli kopi. Kan syuting sampai jam 2 subuh kadang. Nah cuman yang berbahaya tuh di sampingnya goceng. Kayaknya 2.000 sampai nggak goceng. Tapi Ustadz, ini juga yang pengen Mongol tanya tentang mama. Saya ini lahir dari seorang ibu yang ditinggal ayah di saat mama Mongol tuh masih hamil. Itu kalau nggak salah masih awal-awal usia kandungannya 2 bulan 3 bulan, papa Mongol tuh udah kabur duluan. Karena keluarga tidak menerima mamaku tuh hamil sama beliau. Jadi papaku udah kabur duluan ke Labuha Ternate. Mama mempertahankan Mongol tuh sampai lahir. Nah di saat fase mama Mongol muda sampai hamil ini, mama Mongol tuh ikut satu sekte sesat. Namanya COG. Dulu mungkin Pak Ustadz pernah dengar di Indonesia tuh namanya Children of God. Anak Tuhan. Itu yang sekte yang pakai seks bebas itu. Aduh. Nah mamaku tuh ikut di komunitas ini.
Nah, dengan kondisi seperti itu beliau hamil Mongol, kan kita nggak tahu. Saya hanya melakukan namanya praduga aja. Apakah mungkin beliau waktu hamil itu bernazar bahwa anak yang dikandung beliau itu akan menjadi bagian dari komunitas sekte itu, penganut setan ini. Nah, apakah dengan kondisi beliau seperti itu udah takdir beliau? Karena beliau juga matinya dipasung, Pak Ustadz. Jadi mamaku itu nanti akan ada kok Bang di Netflix. Tapi kalau nggak salah video.com yang beli. Oke. Jadi ada tim yang udah melakukan survei ke kampung Mongol. Emang masih ada mas sekarang? Tempat pasungnya masih ada. Orang-orang yang pasung kenapa ya? Kalau boleh tahu. Nggak ngerti. Kenapa dipasung? Kalau ditanya katanya karena mak gua mau bocorin. Nah di video itu udah ditanya 4 saudaranya. 4 bersaudara beda jawabannya. Ada yang satu berusaha menutupi, ada yang satu pura-pura nggak tahu, ada yang kakaknya satu alasannya mak gua disangir dia di Manado, ada yang paling bungsu dia bilang dia nggak tahu karena dia masih kecil. Jadi dengan kondisi seperti itu, otomatis kan kasihan mamaku. Wow. Saya juga tahu Pak Ustadz itu beliau mama hari kedua setelah beliau meninggal. Jadi dari kecil nggak tahu kalau itu mamanya Bang Mongol. Mongol taunya dia kakak. Jadi manggilnya Akang. Akang tuh kakak perempuan. Oke. Kalau kakak laki-laki Pak Akang. Ada kata Pak. Nah jadi Mongol taunya adalah dia adalah kakak. Tapi hari kedua pas emak meninggal, kondisi mata satu nggak ketutup, keluarga udah ngomong. Anaknya yang bisa nutup tapi kasih tahu sebenarnya ke dia. Jadi Mongol tuh di sebelah peti mati. Ini Oma, sini Mongol. Mongol di sini. Ini kan peti mati, kepala mama tuh di sini. Dia bilang begini. Oma nih ngomongnya nggak ada rasa bersalah. Dia cuma bilang begini. Kita ini pakai bahasa Manado ya Pak Ustadz. Kita ini ngana pe mama. Artinya saya ini mamanya ngana pe mamamu. Jadi kita ini ngana pe Oma. Iya. Nah ini ngana pe mama. Baru tahu lah. Mak gue nih begini, nggak ada istilah kaget kayak ala-ala sinetron gitu, nggak ada. Tiba-tiba bangun. Nggak ada sama sekali. Hah? Maksudnya? Iya gitu maksudnya. Kayak datar kok usia 4-5 tahun Pak. Saya masih kecil. Jadi kayak nggak ada. Cuman udah disuruh tutupin mata, ketutuplah mata mama, mata Mongol yang kebuka. Yang waktu itu malam Pak Ustadz saya bisa ngelihat ada makhluk-makhluk di atas bubungan rumah berdiri. Dari saat itulah yang dibilang mungkin orang bilang indigo. Yang bisa melihat makhluk halus. Cuman kan sampai hari ini saya nggak terlalu pusingin di situ. Saya lebih pusing bagaimana cari materi stand up. Karena itu yang lebih menghasilkan. Kalau indigo menghasilkan sih, cuman kalau dia membuat masyarakat panik, warga panik kan kurang elok. Nah pertanyaan saya Pak Ustadz adalah dengan kondisi mamaku jadi seperti itu dan akhirnya beliau meninggal, apakah itu sudah takdirnya beliau atau mungkin ada hal lain yang bisa saya lakukan untuk menyempurnakan kematian mama? Karena biar bagaimanapun saya anak tunggal, anak satu-satunya, cucu paling pertama dalam keluarga Pak Ustadz. Saya ini ya itu tadi tentang harta yang nggak tahu. Kita tuh tuan tanah Bang. Punya 22.000 hektar tanah yang mengandung emas. Yang sekarang lagi heboh di Sangir itu loh. Tanah yang sama orang Kanada buat dibikin sama kayak Papua, Freeport. Tapi kami menolak. Nah kita punya 22.000 hektar. Nah itu kan tanah rampasan Pak Ustadz. Nah itu kan benar tidaknya mungkin mereka ya, kalau kita kan udah tinggal keturunan keempat, ya tinggal menerima aja ya kan. Enak juga ya. Kita kan nggak tahu. Itu dapatnya dari bunuh-bunuhan dulu kan. Para raja-raja itu untuk menjajah satu membunuh satu. Tapi sertifikatnya gimana? Sertifikatnya udah hak milik, udah dibikinin semuanya. Emas semua itu? Konon kabarnya Pulau Sangir itu, Kabupaten Sangir kan. Sangir tuh Manado, Sulawesi Utara tuh kan ada 3 kabupaten di tengah laut. Sitaro, Siau, Talaut dengan Sangir. Nah Pulau Sangir ini hanya 2% tidak emas. Itulah kenapa mau dipotong katanya.
gunung yang paling tinggi yang satu pulau itu dipotong. Nah kita yang nggak mau dipotong, karena kalau itu dipotong kita yang di bawah hilang disapu banjir. Ya, ya. Ustadz juga Makassar. Oh ya, Dekat, ya. dekat kita, beliau di ujung bawah, kita di ujung atas. Iya benar. Tapi seru ya Bang Mongol ya. Artinya keren pertanyaan deh Ustadz. Ini juga kerap kali ditunggangi sama orang-orang yang akhirnya jadinya merasa pembenaran. Contoh, kok lu kayak gitu sih? Zina. Kok lu kayak gitu sih nyolong? Lah kan udah takdir. Gue juga nggak mau kayak gini. Nah, gitu. Ya kan jadi bahan. Iya betul. Iya kan? Dan yang paling parahnya lagi, Ustadz tuh penghakiman masyarakat ke kitanya. Kalau kita kayak susah gitu, ya iya wajar lah, emak lo aja begitu. Nah kan kita juga serba bingung. Mama saya ngelakuin tindakan hukum yang mungkin kalau dari sisi agama salah, karena mamaku menikahnya pindah agama kali ya. Ikut Papa Buddha. Oke. Jadi keluarga nggak terima kali ya. Atau bagaimana kita Iya. kita nggak ada yang tahu. Dan itu kalau ditarik karena takdir juga begitu ya. Akhirnya jadinya kan kayak gue kan juga sebenarnya nggak mau kayak gini, tapi kan ini kan juga takdir. Ya lu salahin aja Allahnya. Nauzubillah, ada yang begitu, Ustaz. Banyak. Bahkan ada. bukan cuma di teman-teman yang agama Muslim, agama Kristen juga. Ya sudah Jo Iko Jo, so ini jalan Tuhan Tuh kan. Nah, jadinya akhirnya pembenaran dan dia jalaninnya sesuai dengan kayak mempasrahkan diri tidak untuk move ke hal yang lebih baik lagi. Gimana Ustaz? Masya Allah, Allah barik fiik. Ya, jadi bagus ya pertanyaannya, Masya Allah. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang takdir ya. Takdir itu di agama Islam, dia adalah salah satu dari 6 rukun iman. Bahkan dia adalah rukun iman ke-6 di agama kita. Diterangkan dalam banyak ayat Al-Quran, diterangkan di dalam banyak hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa segala sesuatu itu sudah ditakdirkan. Tapi yang perlu garis bawahi, takdir itu rahasia Allah. Ya kan gak ada yang tahu kita ditakdirkan mau apa besok kan. Jangan kan besok setelah ini kita kayak gimana, kita gak ada yang tahu. Jadi itu rahasia Allah. Nanti setelah terjadi baru kita tahu ini ditakdirkan. Sekarang ditakdirkan kita duduk bertiga di sini ya karena sudah terjadi kan, saya bisa ngomong kan. Iya benar. Ya kan? Nah, tapi kalau belum terjadi nggak ada yang tahu, itu rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Terus yang kedua dari harus yang digaris bawahi di pembahasan takdir itu harus kita bedakan antara perbuatan Tuhan, perbuatan Allah dan perbuatan makhluk. Ya. Kalau Allah itu nggak boleh ditanya apa yang dia lakukan. Yang boleh ditanya itu kita. Oke. Kan? Karena itu dalam Al-Quran dikasih ketentuannya, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya apa yang dia lakukan. Mereka lah manusia yang ditanya apa yang mereka kerjakan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala di segala perbuatannya itu adalah baik. Karena itu di dalam hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wasyarru laisa ilaik. Kejelekan itu tidak pernah dinisbatkan kepada engkau ya Allah. Dan di dalam Al-Quran dikatakan walillahil mathalul a'la. Milik Allah perumpamaan yang maha tinggi, sempurna, tidak ada kekurangannya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, hal ta'lamu lahu samia. Allah itu tidak ada yang semisal dengannya. Jadi itu menafikan kekurangan. Kejelekan apapun tidak boleh disandarkan kepada Allah. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala dalam menakdirkan itu perbuatan Allah semuanya baik. Ya kan? Semuanya baik. Tapi yang ditakdirkan itu yang terbagi dua yang ditakdirkan. Ada yang baik, ada yang buruk. Kenapa ada yang buruk? Itu hikmah di sisi Allah. Ya kan? Misalnya ada keimanan, ada kekafiran. Kenapa ditakdirkan ada yang kafir? Karena ada hikmahnya di sisi Allah. Perbuatan Allah menakdirkan baik. Tapi Allah larang orang untuk kufur. Wala yarda li ibadihil kufur. Allah sudah terangkan syariatnya. Allah tidak ridho kekufuran kepada hambanya. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Dan Allah membuat kalian itu dibenci hal yang diharamkan, kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Itu sudah Allah terangkan. Tapi dia ditakdirkan ada. Kenapa? Itu hikmah di sisi Allah. Rinciannya itu kan saya sudah beri kaidah yang pertama tadi. Takdir itu rahasia Allah. Semua perbuatan Allah itu bagus kita. Jadi sama di antara takdir kan ada malaikat, ada syaitan juga, ada iblis kan. Ya, ada iblis. Ditakdirkan ada yang berbuat ketaatan, ada yang berbuat kemaksiatan. Ya. Jadi ini semuanya berjalan. Jadi segala yang terjadi, sesuatu yang terjadi itu semuanya apabila sudah terjadi dikatakan itu adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi harus dibedakan
antara syariat Allah dengan takdir Allah. Takdir Allah itu ketentuan Allah. Harus kita terima, harus kita imani. Tapi syariat Allah itu ketentuan Allah, perintah-perintah, hukum-hukum juga diterangkan. Dan ini syariat tidak pernah bertentangan dengan takdir. Karena yang salah itu mempertentangkan antara syariat dan takdir. Ya, kita dilarang minum khamar. Wah, ini kan sudah ditakdirkan. Ini kan mempertentangkan antara syariat dan takdir gitu. Minuman keras kan udah ditakdirkan gitu ya. Ya, takdir kayak kamu kalau nggak minum itu juga ditakdirkan gitu kan. Iya. Ya sama saja kan. Kalau begitu jangan berhujah dengan takdir. Nggak boleh dia berargumen dengan takdir, kan begitu. Harusnya dia tahu bahwa ini syariat dia jalani. Apa yang dituntunkan, nggak ada alasan dia bergantung kepada takdir. Sebab takdir itu nggak pernah bertentangan dengan syariat. Baik, itu satu sudut. Sudut yang lain, ini pembahasan sekte syaitan ini saya dengar ceritanya juga ngeri-ngeri gitu. Ya, masalahnya kan gitu. Pak Ustadz begini Pak Ustadz, saya ini mantan juga ikut. Kok bisa ya? Emang dijanjin apa di situ, Bang? Jadi gara-gara mama Mongol di usia kurang lebih masih SMA kelas 1 itu ketemu orang bule. Nah ini kita nggak boleh paradigma buruk tentang bule ya. Tidak semua orang bule seperti. Cuma waktu itu saya ketemunya orang bule dan dia bilang dia orang Amerika. Dia ajak Mongol ke tempat katanya dia punya komunitas anak-anak muda, the young people lah pokoknya, young man people. Jadi kita namanya anak muda kan pasti seumuran pasti mau lah, nggak mungkin kita pingin acara gitu nenek-nenek gitu. Nah anak muda ternyata itu adalah acara komunitas yang menyatakan ini sebagai penyembah setan. Nah Pak Ustadz dengan kondisi itu Mongol pingin nanya sebenarnya, biar sekalian dijawab, apakah kita mantan penyembah setan masih layak untuk menjadi baik? Ya kan, karena ada banyak yang bilang bahwa saya tuh nggak mungkin bisa keluar dari satanik. Kok gitu? Iya, karena mereka bilang pasti kita udah diikat sama pihak satanik, karena kan udah kita udah berjanji menjadi bagian dari mereka. Diikat tuh maksudnya diapain? Kalau keluar ditarik, dicari? Iya, enggak. Jadi apakah kita yang membayar diri bergabung dengan satanik masih bisa untuk keluar dari situ atau tidak Pak Ustadz? Karena kalau seandainya kita tidak udah pingin keluar, sananya nggak menerima, apakah kita tetap sah keluar atau bagaimana? Iya dong Bang. Kan pasti pihak sana nggak terima Bang kita out. Nah istilahnya sekarang kita dari satanik menemukan hidayah. Ya kan? Contoh kita sudah menjadi Muslim. Ya kan, contoh melakukan semua perintah Allah, jalani. Tapi kan di sana nggak menerima. Nah, apakah kita masih tetap bagian dari mereka atau tidak? Karena banyak orang yang masih bilang nggak mungkin bisa. Lah sedangkan kita sudah menjalankan syariat agama. Kita sudah menjalankan perintah Allah. Nggak bisanya dari siapa Bang? Pemahaman. Banyak orang yang bilang bahwa nggak mungkin karena kalau bersekutu sama iblis itu seumur hidup. Nah, kan karena setan memang seumur hidup sih memang. Karena kita juga bingung lah kalau kita udah menyatakan diri keluar terus masyarakat masih menghakimi kita. Wah enggak, kalau bersekutu dengan setan tuh udah seumur hidup itu. Ya, nah karena itu gimana Pak Ustadz? Apakah kami para mantan-mantan satanik yang keluar ini gimana tentang iman kami kalau kami sudah? Karena banyak teman-teman kita bingung di situ. Jadi begini, jadi kalau saya pikir di seluruh agama yang namanya syaitan itu adalah musuh manusia. Orang yang ikut syaitan itu nggak ada yang membenarkan ya di seluruh agama. Dan ini memang seperti yang saya sebut tadi, saya tahu cerita-cerita tentang itu dan juga saya banyak baca tentang para pengikut syaitan ini. Dan itu berkembang di masa sekarang, itu berkembang dengan berbagai cara. Itu kita aja lihat di sepak bola saja. Misalnya kan masih ada tuh orang-orang yang bawa tema-tema tertentu. Kadang dia buka badannya ada jimat-jimat tertentu tatok di badannya. Itu kan syatanik juga itu. Pemain basket sebelum mulai terkenal nih, orang terkenal sebelum ini dia umpat sudut dulu ke lapangan gitu. Itu kan upacara-upacara setan juga. Yang kayak gitu kan. Kemudian di saya ada sebagian kawan yang dia kadang masuk ke situs-situs hitam gitu. Dia tahu semua tuh perbuatan-perbuatan itu berjalan apa segala macam. Dan data-data belakangan juga banyak anak-anak kecil yang hilang. Nah, itu kan ada persembahan-persembahan dan semuanya itu berjalan terus tuh. Berjalan sampai
masuk di ranah terkait dengan politik, terkait dengan ekonomi, terkait dengan keuangan, perbankan, itu banyak hubungannya sebenarnya. Betul. Kalau dihubungkan. Ya, karena memang intinya memang ini kehidupan perang antara kebaikan dan kejelekan, antara Yang batil. penduduk sorga dan penduduk neraka, kan begitu. Dan iblis ini dia mencari orang sebanyak-banyaknya untuk menjadi pengikut dia. Ya, dan betul seperti yang di kisah yang disebut Bang Mongol tadi, ketika ditutup mata ibunya tiba-tiba melihat ini, itu biasa di ilmu sihir itu ada yang kayak gituan. Itu permainan iblis, permainan syaitan, itu kelihatan yang kayak gituan. Memang bisa memberi pengaruh nyata. Ya, dan itu Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan sebagai ujian juga kepada manusia. Tapi kalau mengatakan nggak bisa lepas, itu omong kosong, nggak bisa lepas. Berarti bisa lepas kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji Iya. Tuhan berarti ya. Jadi kalau nggak bisa lepas itu omong kosong. Sebab itu cuma jin-jin aja, setan-setan aja. Ya kalau kita di dalam tengah umat Islam ini, kita di dalam rumah ada misalnya sekarang sering ya. Kalau mau nyari rumah murah, cari aja rumah-rumah yang ada isi hantunya gitu. Iya. Itu kan murah tuh. Iya. Itu paling kita sering tuh dapat rumah kayak gitu, bawa aja santri ke situ, ngaji di situ selesai, aman ya. Jadi tempat santri aman, nggak ada gitu cerita hantu segala macam. Murah, Kan. rumah paling murah tuh rumah itu. Iya. Jadi kalau ada rumah dijual mahal banget, digosipin aja rumahnya ada setan. Jadi turun. Strategi marketing paling ampuh tuh. Iya. Nggak perlu pakai ads. Nggak usah. Jadi diheboh-hebohin aja. Termasuk saya. Jadi sebenarnya itu kayaknya dulu katanya ada pembantunya bunuh diri Pak Mongol, menggantung diri lantai 2. Saya tanya berapa? Wah, cuman 389 juta, Pak. Hah? Serius? Iya, Pak. Tapi sini langganan banjir, Pak. Ya nggak apa-apa lah. Oh. Iya. Atau jangan-jangan ngegoreng isu itu adalah si calon pembelinya juga kali ya? Iya, kayaknya. Jadi akhirnya beli. Nah, udah banjir, kadang masuk rumah gitu ya, udah santai aja. Sekarang udah nggak lagi. Masya Allah. Jadi berarti boleh kan? Iya, pasti Iya, bisa iya, lepas. Bisa lepas. Kalau di dalam Al-Quran itu dikatakan inna syaitana kana dhaifa. Sungguhnya makar tipu daya syaitan itu yang paling lemah. Makanya syaitan itu dibacain ayat Al-Quran terbirit-birit ya. Kalau kita di ini ya baca sebelum tidur, baca ayat kursi, itu syaitan nggak bisa dekat sampai masuk waktu pagi, di bangun pagi. Nah, demikian pula dan itu berpengaruh lah, Al-Quran itu berpengaruh terhadap muslim dan non-muslim pula. Jadi itu Nabi SAW pernah didatangi oleh sekelompok sahabat. Sahabat ini singgah di satu desa, kaum musyrikin. Kepala desanya disengat kalajengking. Sudah panas ini, nggak ada obat dia kan. Tahu dia di tengah kalian ada orang yang bisa meruqyah. Nah, meruqyah itu membacakan dengan bacaan-bacaan yang bagus, mohon kepada Allah supaya orang ini dengan pengaruh bacaan itu, dengan izin Allah hilang penyakitnya. Ada seorang sahabat berkata, saya, ya gitu kan, saya. Dia cuma meruqyah dengan surah Al-Fatihah sembuh. Cuma surah Al-Fatihah doang. Ini padahal non muslim dia kepala desa ini. Ya, diruqyah sembuh. Nah itu memang dari mukjizat Al-Quran ya, menunjukkan bagaimana Al-Quran itu penyembuh. Jadi secara fisik saja, secara badannya sembuh, apalagi kalau Al-Quran itu dibaca, dihayati, menjadi penyembuh hati. Ya, bisa membangun jiwa, membangun ruh. Nah, itulah dari keindahan Al-Quran dan keajibannya yang tidak pernah ada habisnya. Ya, jadi kalau kita masuk di dalam pembahasan tentang sekte syaitan ini kita bisa banyak pelajaran juga, khususnya untuk anak-anak muda kita di masa sekarang. Karena ini anak-anak muda kita ini jadi fly juga nih gara-gara. Iya, betul. Sedikit kita ada masalah, aduh anak pusing, gabung kayak ginian kan. Dia pikir bisa menghilangkan galaunya. Ya. Ternyata jebakan Batman. Iya, betul. Sudah jatuh ketimpa tangga pula. Ya, Jadi berubah judul, tadinya cuma sedih, putus cinta gitu. Akhirnya sedih di atas sedih. Berubah judul di akhirnya. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Iya, itu setan semua di sini. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang udah enggak dikontak-kontakin lagi sama Oh enggak, jadi sejak Mongol keluar itu tahun 97 sampai hari ini saya tuh selalu memegang teguh satu prinsip. Saya udah keluar.
silakan muncul, tapi nggak akan gua gubris. Gitu loh, berprinsip. Jadi saya berprinsip karena saya sudah tidak mau lagi masalah situ tidak menganggap, udah situ masih menganggap saya bagiannya, itu urusan Anda. Tetapi saya tidak lagi. Udah itu saya udah pegang teguh kok prinsip itu. Jadi sampai hari ini is everything aman. Masya Allah. Jadi kedua karena saya punya pergaulan yang saya bergaul kayak sama pendeta, sama para habaib. Jadi kalau ada apa-apa saya suka sharing ke mereka. Saya kadang kalau udah sharing mereka tertarik, ngasih buku-buku bacaan yang mereka baca dikasih ke Mongol. Pulang rumah Mongol baca sehari bisa selesai 1 buku Mongol baca. Dan bacaan kadang teman-teman gereja tuh saya suka ngomong, "Lah kok di rumah lu ada buku Islam Mongol? Nah lu sebenarnya agamanya apa?" gitu. Nah saya bilang agama saya tetap Kristen, tapi untuk belajar tidak memandang agama. Ya dong, nggak mungkin kita belajar matematika aja. Kan bisa belajar tentang hal yang Tapi kan ini urusannya spiritualisme. Spiritualisme itu akan terbangun sempurna. Paling inti adalah di saat kita mau share tentang apapun. Saya belajar tentang Nabi itu saya praktekkan dalam hidup sehari-hari. Contohnya? Kebaikan beliau. Satu yang paling gua itu kan dari dulu bahwa apa yang paling mau lihat dari Nabi itu pengendalian dirinya. Nabi Muhammad SAW. Itu yang Mongol pegang. Saya nggak gampang marah karena Nabi Muhammad nggak gampang marah. Karena dia tahu kalau dia marah berbahaya. Iya toh? Yang kedua, pengendalian diri ngapain? Hawa nafsu. Beliau bisa mengendalikan diri semuanya. Bisa melahirkan generasi yang cemerlang kalaupun dinikahkan semua kan. Baru yang paling ketiga adalah ekonominya. Prinsip ekonominya beliau tidak ditinggalkan. Dan itu Mongol lakukan dengan cara apa? Stand up, ada duit beli emas. Wah, bridging apa keselangat? Ya. Jujur dong Bang. Ya. Saya manggung nih. Ya, mau beli handphone semahal apapun, saya gaptek Bang. Ya. Abang boleh cek handphone Mongol. Saya beli dari awal beli sampai sekarang Bang. Nggak ada aplikasi lain di dalam. WA, Instagram, Facebook, mobile banking BCA. Cuma apa ini? Karena kita gaptek. Tapi di saat ada duit saya inget Oma bilang, "Oma, kalau ngana ada doi, beli barang emas. Karena itu yang paling gampang dijual dibandingkan surat tanah." Nah, saya beli emas, Pak, gitu kan. Bikin aksesoris nih karena ciri khas stand up komedi termahal. Kan nggak mungkin pakai besi putih gitu kan. Udah karat lagi. Iya dong, nggak mungkin dong. IO-nya kan pasti ngeliat, ini termahal tapi kok begini gitu kan. Semua gitu, baju cereng. Dah, sekarang pertanyaan Mongol nih dengan gue punya emas banyak. Di agama Islam, hukum menggunakan aksesoris itu seperti apa Pak Ustadz? Terutama buat laki-laki. buat laki-laki nih. Berat. Karena sorry, ya. Abang pasti tahu metroseksual Jakarta kan pasti penuh dengan aksesoris tahu. Ya kan? Banyak cowok-cowok udah pakai cincin gitu. Nah, hukumnya tuh seperti apa seorang laki-laki dalam menggunakan aksesoris? Wow, dipakai dan boleh nggak sampai tahap dipegang doang gitu misalnya? Kan kalau di Islam kan laki-laki nggak boleh pakai emas, Bang. Nah berarti kan nggak boleh pakai, tapi megang. Oke, itu coba kita telah dulu. Ini Mas. Emas, tapi 70% doang. 70%. Oh, biasanya 100%. Harus 100% itu emas. Ini kan campuran tembaga perak. Oke, kalung juga. Kalau kalung mutiara. Saya emang pakai mutiara karena beli ruby nggak cukup duitnya. Mau beli safir takut hilang ginjal gitu. Merah sama biru ya? Iya. Ruby sama safir. Mending beli mutiara karena kalau kita kayak manggung ke pasar-pasar kayak di Kupang, di Sorong, kan kita ke pasar kadang ada ibu-ibu yang jualin. Jadi kan ya kita bikin aja. Tapi di Islam kan betul Ustaz ya, nggak bisa pakai emas. Nah itu kalau cuman sebatas untuk kita perform boleh nggak? Waduh. Iya dong. Kan kita stand up comedy termahal, nggak mungkin kan ala kadarnya. Sedangkan Abang Hotman Paris aja mau pergi sidang 4 jari ada isinya. Nah kita masa itu kenapa tuh? Hampatan Pak. Kan nggak mungkin lah. Nggak mungkin saya cari-cari batu nisan.
Ini gimana Pak Ustadz? Apa untuk seorang pria menggunakan aksesoris? Apa yang boleh dan tidak boleh? Baik. Jadi pertama saya mau terangkan dulu ya tentang para nabi alaihi salatu wassalam. Jadi para nabi itu adalah hamba-hamba Allah yang terpilih, yang paling sempurna di tengah manusia. Memang para nabi itu mereka semuanya pasti meninggalkan jejak yang baik untuk manusia. Apakah yang ikut agama mereka ataupun tidak ikut, semuanya dapat pengaruh bagus. Ya. Karena itu ketika sampai ke pengikut Nabi pun seperti itu. Ketika Umar bin Khattab meninggal, radhiyallahu anhu, itu kan banyak orang-orang Nasara di Syam di ini ikut berkabung tuh dengan meninggalnya Umar bin Khattab. Karena mereka merasakan keadilan di masa Umar bin Khattab. Sampai di biografi salah seorang imam negeri Syam, namanya Imam Al-Auza'i, Abdurrahman bin Amr bin Abi Amr, Abu Amr Al-Auza'i. Ini imam terkenal sekali. Ketika beliau wafat, itu disebut ribuan orang tuh, orang Nasara di Syam waktu itu ikut mengantar jenazahnya. Ya, sebab Al-Auza'i ini nggak sungkan-sungkan kalau ada sesuatu yang beliau lihat tidak adil antara penduduk negara Muslim maupun non Muslim, beliau tulis ke pemerintah, menasihati langsung gitu. Karena itu dan beliau didengar, akhirnya terjaga keadilan. Jadi pengaruh-pengaruh Nabi itu pasti dirasakan oleh siapapun, dan dari hikmah-hikmah kehidupannya kalau diikuti itu pasti akan menuju kepada kesuksesan, ya, kesempurnaan di dalam kehidupan. Karena itu siapapun dia pasti mengikuti jalan Nabi itu, dari akhlaknya, dari jejaknya, pasti akan mendapatkan kebaikan. Dan itu ciri sebenarnya yang menunjukkan bahwa kalau itu sudah ketemu, harusnya para nabi itu diikuti secara keseluruhan. Ya, karena di sebagian hal saja kita sudah terima ya, pas, tidak ada masalah. Harusnya pada seluruh yang dia bawa itu diterima, sebab dia adalah jalan yang menyambung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena itu dari antara tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam penggunaan emas, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah memberi nas tegas. Ketika beliau melihat emas, beliau katakan wa hadza haramun lidukuri ummati. Ini adalah hal yang diharamkan untuk laki-laki umatku. Jadi itu dibolehkan untuk perempuan. Ya, dibolehkan untuk perempuan karena ada keperluan berhias dan seterusnya. Nah, kenapa dilarang untuk laki-laki? Itu banyak hikmahnya. Dan dari pokok hikmah tersebut, pertama, emas itu adalah pakaiannya penduduk sorga, atau hal yang merupakan hiasannya penduduk sorga. Jadi kita itu jangan mempersegera kenikmatan yang belum waktunya gitu. Itu satu. Terus yang kedua, di kehidupan itu memang betul kita asalnya halal. Pada hal-hal yang Allah ciptakan halal kita manfaatkan, kita gunakan. Kecuali kalau ada nas yang mengatakan itu haram, kita baru bilang haram gitu. Ya, asalnya begitu. Tapi kan diberi batasan-batasan agar supaya tidak jatuh kepada larangan-larangan itu tadi. Makanya tadi saya bilang kan, kenapa dilarang? Ada dua sektor tuh. Kadang pada datnya dilarang, kadang ini bisa menjatuhkan hal yang dilarang. Ya, jadi ini emas-emas yang dipakai itu kadang membawa kepada kecongkakan, membuat orang lebih sombong di atas yang lainnya. Ya, mudah-mudahan enggak ya kalau dipanggil ya halo, assalamualaikum. Gimana manggilnya? Halo. Ya harusnya begini, dia begini. Ya. Atau enggak, harusnya gini kan? Gini ya. Ya, pergi dulu ya. Tapi kalau dia nggak pakai buat karena sombong gimana Ustaz? Emang suka aja gitu, tapi nggak sombong. Ya, kan sama tadi saya bilang kan. Jadi dia judi untuk bukan hal yang sebenarnya bukan untuk permusuhan, tapi ini kan bukan dilihat di situnya, imbas dari perbuatan tersebut akan menimbulkan kecongkakan. Orang yang menggunakan emas bisa congkak hati juga kan Pak Ustadz, ya. Betul. Akhirnya kalau udah pakai emas 5 kan petenteng-petenteng jalannya gitu. Iya benar lagi. Iya kan? Ya, betul. Iya. Karena memang kadang apalagi kita kalau reunian, ya kan, jari 5 kalau bisa cincin 7.
Jadi pas ngobrol begini tangannya. Satu lagi di mana? Dua lagi sebelah sini. Dari depan. Iya. Jadi pas ketemu ya kita ya gimana bro? Oh, iya. Ya bener, itu berarti mungkin. Tapi kalau buat Mongol untuk show setelah show dibuka aman, Pak Ustadz. Ya sama aja sih sebenarnya karena hiasan itu kan banyak ya yang dipakai dan berhias dengan sesuatu yang dibolehkan itu nggak dilarang kalau di agama Islam ya. Nabi Muhammad SAW itu beliau kalau menyambut tamu beliau memakai hulla. Hulla itu kain bagus gitu berasal dari Yaman. Ini kan dari Medina, dari negeri jauh datangnya. Dibelikan khusus oleh Umar bin Khattab untuk Nabi kalau menyambut tamu. Itu kan penghormatan kepada tamu kan. Masa tamu datang disambut ya pakai biasa apalagi kepala kabilah kan tersinggung lah dia kan. Ini saya diremehkan, dihinakan kan begitu kan. Maka diberi penyambutan sesuai dengan keperluan. Tapi beliau Nabi itu pernah dicari oleh sebagian orang-orang Badui kan datang. Di mana di antara kalian yang namanya Muhammad? Dia enggak sebut Nabi juga. Nanya, di mana di antara kalian yang namanya Muhammad? Para sahabat nunjuk, Nabi sedang duduk di tengah mereka. Di tengah mereka sedang duduk Nabi di tengah mereka. Jadi kayak gitu. Jadi di tengah sahabatnya beliau biasa, santai. Bahkan kadang di dalam rumahnya beliau kerja pekerjaan istrinya, ya kan. Terus Nabi SAW itu memang subhanallah ya. Beliau juga punya banyak istri. Ini kalimat banyak istri coplasin juga kita ya. Karena kayaknya saya harus terangin juga bahwa Rasulullah SAW itu kan panutan, suri toladan ya. Suri toladan. Dan kebanyakan istri-istri beliau itu kan bukan gadis ya, kebanyakannya ada alasan dinikahi karena kadang merekatkan antara dua kabilah misalnya, kadang untuk memberi contoh kepada yang lain, atau kadang ini adalah seorang yang sudah menjanda, kehilangan suami, ya dan seterusnya. Betul. Jadi alasan-alasan itu banyak, dan yang paling pentingnya lagi Nabi itu kan panutan, yang tahu perbuatan beliau di dalam rumah siapa? Istrinya. Istri kan. Terus yang bisa menghafal itu siapa? Kan harus banyak orang yang bisa menghafal kan. Makanya diberi izin khusus untuk Nabi boleh lebih dari 4. Dan itu menjadi ciri. Jadi Nabi itu luar biasa. 9 saja beliau bisa ngatur gitu urusan rumah tangga. Makanya kalau nikah 1 saja nggak bisa ngatur, gimana caranya? Dia belajar Islam gitu loh. Aneh gitu ya. Jadi itu akhirnya banyak hikmah di belakang hal tersebut. Iya, jadi otomatis secara tidak langsung kita bisa belajar banyak dari Nabi Muhammad. Iya betul. Iya dong. Iya. Jadi kita bahkan saya sebagai orang yang non Muslim pun saya belajar banyak. Yang tadi Pak Ustadz bilang yang tentang mata yang terbuka, nggak saya gunain Pak Ustadz. Saya kalau diajak syuting horor di telepon kita mau apa? Penelusuran gedung udah 20 tahun mangkrak dijual nggak laku, nggak ada yang mau beli gitu. Kita syuting situ yuk. Nanti matiin lampu, lu lihat apa gitu. Ya saya campaign apa yang saya lihat. Tapi kalau dari yang terus Bang gimana? Gua hidupnya seperti apa? Itu gua nggak mau masuk campur. Oh keren. Jadi nggak mau jalan senayang itu nggak mau. Gua selalu bilangnya adalah kerja paling benar. Iya benar. Jangan hanya sama gua aja kerja. Iya dong. Kalau saya punya mata terbuka tuh saya bisa cari duit dari situ. Orang saya juga stand up. Iya kan? Jadi saya tidak gunain untuk ke hal-hal yang membuat orang akhirnya jadi jauh dari Tuhan. Lebih percaya kepada ramalan. Nah kan ramalan bisa dibatalkan dengan doa. Bisa ngarang-ngarang juga ya. Iya. Ya kan? Misalnya ada yang ngaku ramalan, cobalah tabok di tempat deh. Plok gitu. Lo kok lu mukul gue? Nah, lah, ya kan katanya kalau lo tahu masa depan lo harusnya nangkis gue dong. Yang paling penting itu saya selalu bilang Pak Ustadz boleh lihat di Instagram Mongol, di YouTube saya. Saya selalu ngasih solusi buat teman-teman Muslim. 2025 kan orang udah, aduh Bang kita kayaknya nih negara kan jadi begini. Gak usah. Mau negara bagaimanapun terjadi, selama imanmu dipertebal, everything good. Bagaimana Bang Mongol pertebal iman? Tadarusan salah satunya. Setiap malam kau baca Quran. Bang Mongol baca? Hah? Saya udah 2 kali baca terjemahannya tapi. Hatam? Full? Sampai selesai punya departemen agama.
Saya baca Alkitab udah 18 kali. Saya baca kitab Susi Konghucu sekali. Jadi maksudnya udah banyak buku yang Mongol pelajari. Itulah kenapa. Masya Allah. Ya. Oh, nanggung banget Bang, kenapa nggak totalitas aja? Kan ngomong ada Ustadz ngomong ada Ustadz dibimbing. Kata apa namanya? Kata Ustadz Jafar, kakinya Mongol satu udah di dalam. Tinggal butuh orang dorong. Iya. Tapi Ustadz bilang jangan didorong. Karena kalau dia didorong jatuh dia sakit. Mendingan biarkanlah kakinya melangkah selanjutnya. Gue bilang semuanya itu adalah yaitu tadi takdir. Ya. Masya Allah. Iya kan artinya takdir. Ya kita doain lah, kita doain Mongol ya. Iya, itu yang paling ya. benar. Itu yang paling benar. Mayoritas kayak Pak Ustadz Jafar, Habib Jafar, Abah Lutfi, semua merekanya kita doain aja biar Mongol mendapatkan, jangan dipaksakan, dipaksa katanya kurang bagus. Iya, apa dalilnya Sat? Tidak ada paksaan. Iya, jadi apa namanya? Memang terhadap Rasul itu adalah menyampaikan. Terhadap Rasul adalah menyampaikan. Karena itu dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma 'alaika illal balagh." Enggak ada kewajiban atas kamu, kita menyampaikan. Hidayah itu kan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita di dalam ini juga enggak boleh kita paksa orang gitu masuk Islam. Itu kan keyakinan gitu loh. Iya. Keyakinan. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Betul. Ya, tapi diterangkan yang benar. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang kafir kepada segala yang diibadahi selain daripada Allah dan dia berpegang dengan apa namanya? Dia beriman hanya kepada Allah, maka dia telah berpegang dengan tali yang kuat. Diterangkan juga yang benarnya. Kayak gimana? Nah, jadi memang namanya pintu hidayah itu apa namanya kembali kepada orang kan pribadi. Tapi kalau misalnya saya kalau misalnya pertanggungjawaban ya saya misalnya ngajak gitu loh Bang Mongol masuk Islam gitu kan. Nah, itu kan kewajiban saya kalau ketemu misalnya kan. Tapi terkait dengan abangnya sendiri mau sendiri itu hidayah di tangan Allah. Jangan paksa. Itu keren tuh bahwa Islam itu tidak memaksakan. Baik, ada satu lagi tadi cerita bagus terkait dengan para nabi tadi. Ya, gimana Ustaz? Jadi subhanallah ya, hikmah Allah itu terhadap para nabi luar biasa ya kalau kita lihat. Karena di antara para nabi ada yang diperintah berperang. Di antara para nabi ada yang dilarang berperang. Ya, tidak diperintah berperang. Betul. Dan Nabi Muhammad SAW digabungkan dua hal ini pada beliau. Di fase Mekah dilarang berperang, di fase Madinah diizinkan dengan 4 tahapan. Dengan 4 tahapan. Iya, betul. Ya, jadi di agama kita ini kadang apa namanya banyak orang yang nggak paham kadang. Di agama kita perang itu salah satu wasilah dakwah. Saya udah baca tuh buku itu. Salah satu wasilah. Jadi salah satu wasilah. Dia bukan seperti bahasa orang-orang ekstrim itu ya. Oh, jihad adalah tujuan utama kami. Ngapain tujuan utama? Nabi Muhammad SAW saya orang yang paling teguh beragama. Beliau nggak berjihad di Mekah, tapi dihadapi dengan hujah dan argumen, ya kan? Di Medina saya ada orang-orang munafikin sampai mencela rumah tangga beliau. Beliau nggak jihad dengan perangi mereka, tapi diperbaiki dengan hujah dan argumen juga kan. Nah, itu kan menunjukkan bahwa ini ada tahapan-tahapan. Dan itulah keindahan beragama. Karena sesuatu itu kadang kalau dia wasilah itu seperti obat. Diberikan ketika diperlukan. Dan obat itu dimaklumi kalau diberi ke pasien, ini obat sakit kepala nih. Cocok untuk saya, belum cocok untuk Derry, ya kan? Betul. Karena tubuh yang menerima ini berbeda. Ya. Betul. Kadang saya ada kondisi khusus, cocok bagi saya. Derry ada kondisi khusus, obat ini nggak bisa masuk. Dia cocoknya obat lain untuk sakit itu. Kayak gitu betul ininya. Jadi subhanallah, para nabi itu diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan apa yang ada di masa mereka. Karena itu Nabi Isa alaihissalam di masa beliau itu kan orang merasa bangga dengan pengobatan ini dan seterusnya. Maka beliau diberi mukjizat bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, orang buta. Ini itu untuk menunjukkan bahwa ini seorang nabi. Orang yang ahli obat sekalipun orang mati dia nggak bisa hidupin gitu kan. Sudah buta gitu tiba-tiba lihat kembali, itu dapatnya dari mana kan? Ya, tapi ini bisa Nabi Isa alaihissalam. Ya, tapi Nabi Musa alaihissalam ketika di masa beliau itu populer dengan sihir.
populer dengan sihir. Makanya beliau dikasih mukjizat, tongkatnya berubah menjadi ular beneran. Tukang sihir itu yang selama ini ilmunya hanya sampai mata orang, dia apa namanya, Hipnotis dia gitu hayalkan, dia hipnotis menjadi melihat ular. Padahal tali, dia tahu sendiri tali yang dia lempar, tongkat biasa, dia sendiri lihat. Tapi halusinasi. dia buat orang itu dihayalkan melihat itu ular beneran. Begitu Nabi Musa melempar tongkatnya menjadi ular beneran, langsung sujud. Tukang sihir ini. Si Firaun ya, itu juga diceritain juga di Alkitab. Dia sampai kaget, terus baru dia nyembah. Oh iya, gila. Kita tali, dia tongkat. Iya kan? Tongkat buat dipukul ke air di Alkitab bisa menjadi laut terbelah. Nah sekarang kita daerah rumah banjir. Ada teman Mongol tuh, tetangga. Kristennya lewat Mongol bang. Kok bisa? Taat dan gila. Terus apa? Udah diumumin, suruh pindahin barang ke lantai 2. Terus dia bilang enggak, saya percaya pasti Tuhan tolong. Saya mah mindahin bang. Oh banjir. Saya mah mindahin. Nyatanya kena juga. Masuk. Terus Mongol tanya, lah masuk bu? Iya Pak Mongol, ini kita sekeluarga nggak kompak berdoa. Saya langsung bilang, Bu, sebenarnya bukan bicara doa bu. Kalau ibu mau rumahnya nggak kena banjir itu bukan cuma perkara doa. Tapi cari tongkat Nabi Musa di mana. Jadi lu taruh depan rumah, akhirnya pisah. Ini kan mengajarkan ikhtiar. Iya, maksudnya udah diumumin di musola, suruh naik ke lantai 2 barang-barang berharga. Dia bilang enggak, gue percaya Tuhan tuh dahsyat. Ibaratnya non muslim aja Mongol. Kalau Nabi Musa kan tongkatnya di ini jadi 12 jalur kan, sesuai dengan Qobila. Nanti jadi 12 jalur pula dia kemana-mana ya. Oke, baik Ustadz, ini udah di penghujung. Ada lagi Bang Mongol yang mau ditanya? Itu aja. Ya? Tapi dari pembicaraan ini Mongol menemukan banyak hal. Ya. Yang paling penting adalah Islam itu tidak memaksa. Yang kedua, yang namanya takdir itu tergantung kitanya mau berpegang teguh sama siapa, sama takdir atau sang pemberi takdir. Kita lebih enak melekat sama Allah, sama Tuhannya, daripada kita percaya di sininya. Karena kalau di atas ini kita pegang, everything hidup kita keren. Iya dong, dong Bang Der, betul kan? Betul. Kalau di Islam itu kan Allah akan membalas sesuai dengan amalannya Ustadz ya. Kalau di non Muslim yang lain kan ada yang bilangnya karma. Kalau di Islam kan bukan karma, apa Ustadz? Istilahnya. Itu takdir namanya, ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seorang itu kadang diberi balasan sesuai dengan perbuatannya. Jadi katakan al jaza'u min jinsil amal, balasan dari jenis amalan. Tapi balasan itu semuanya apa yang dia dapatkan baik maupun buruk, Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukannya, Allah yang menakdirkannya, bukan menciptakan dirinya sendiri. Ya, bukan apa namanya terjadi dengan sendirinya. Ya. Jadi memang keimanan kepada takdir itu ada dua sudut ya. Sudut dari sisi seperti yang dibilang tadi, bahwa kita beriman kepada Allah yang menentukan takdir. Kemudian yang kedua, kita juga imani apa yang Allah takdirkan secara kejadian. Sebab itu ada pengaruh-pengaruh keimanan juga di situ. Nggak boleh kita nggak ridho dengan ketentuan Allah. Ini ada yang wafat nggak terima dengan takdir, itu kan masalah juga kan. Tapi kalau di agama Mongol tuh banyak tuh orang meninggal tuh nggak terima keluarganya. Istrinya tuh paling sering. Dia nggak mau sendiri. Bahkan ke pemakaman teriak-teriak Pak Ustadz. Gua mau sama siapa? Gua nggak mau sendiri gitu-gitu. Gua pingin ikut. Lah mau langsung bilang, ya udah gue dorong bu. Masuk liang lahat. Iya maksudnya kan dia pingin ikut. Kan berisik bang. Maksudnya kita ini lagi ngedoain gitu, semoga keluarga diberi kekuatan. Dia nangis pingin ikut. Dia mau langsung bilang, gue dorong ya bu. Di rumahnya 8 meter. Masya Allah, Ustaz sebagai penutup Ustaz nasihati buat kami Ustaz. Betul. Ya baik, ini kita biasanya di akhir ini hikmah Ramadan. Siap. Ya. Baik, jadi Ramadan ini apa namanya, pintu-pintu hidayah itu banyak sekali. Subhanallah. Dan itu dari salah satu rukun Islam yang menampilkan pokok-pokok keindahan Islam. Sebab di dalam puasa itu tergambar bagaimana kedekatan hati kepada Allah, tergambar keikhlasan, terus tergambar bagaimana seorang itu, puasa ini kan ujian dan cobaan kan, supaya kita terbiasa untuk ada ujian dan cobaan, tapi kita arahkan hal tersebut di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Juga kadang di dalamnya ada makna kebersamaan, ya menjaga kita
puasa bersama, buka bersama, ya itu kan menjaga kebersamaan ya. Yang paling penting lagi ini bahwa di antara hukum berpuasa itu sebenarnya disepakati oleh para ulama, cuman banyak umat Islam yang keluar dari hukum ini. Asalnya masuk dan keluarnya Ramadan itu ditentukan oleh pemerintah agar supaya tidak ada perbedaan pendapat di dalam hal tersebut. Nah, itu juga dari makna menjaga kebersamaan. Nah, kemudian kita juga yang biasa makan tiap hari dan seterusnya, ketika kita puasa, baru kita rasa rupanya begini rasanya orang-orang yang makannya cuma sekali sehari di sana. Ya, dan ini akan memberikan kepada kita mana-mana yang indah. Karena itu Ramadan itu sumber hidayah dan sumber petunjuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita semua ke jalan yang lurus dan menunjuki kita semua kepada keislaman dan menguatkan kita di atasnya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi wallahu taala. Masya Allah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.